Perkenalkan, nama saya Windy Ayu Punita. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Universitas Trisakti beserta tragedinya dan kronologinya. Universitas Trisakti merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 14/Dar tahun 1965 yang ditandatangani oleh Dr. Syarif Tajib tanggal 29 November. Ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti. Nah, jadi proses kelahiran Universitas Trisakti ini diawali dengan dihancurkannya Universitas Respublika oleh massa pada tahun 1965 karena dianggap terlibat dalam pergerakan Partai Komunis Indonesia. Pada bulan September 1965 dari puing-puing Respublika itulah dibangun Universitas Trisakti. Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Makna Trisakti diambil dari pidato Dr. Insinyur Soekarno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Landasan inilah yang menjadi tonggak upaya Universitas Trisakti untuk ikut mencerdaskan anak bangsa dalam berbagai aspek seperti kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual, dan kepekaan sosial terhadap sesama, dan memacu kearifan dan keadilan. Kronologi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini bermula dari aksi demonstrasi di jalan raya. Sejak Maret 1998, mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat pro-demokrasi turun ke jalan. Mereka itu menuntut pemerintah melakukan tindakan atas merebaknya KKN yang menyeret negara ke jurang krisis moneter bertepat krisis finansial Asia. Sebelum terjadinya penembakan, para mahasiswa Universitas Trisakti memulai aksi damai dari kampus Trisakti di Grogol, Jakarta Barat menuju Gedung Nusantara. Merujuk laman Humas Trisakti, kronologi tragedi Trisakti bermula saat para mahasiswa bergerak menuju Gedung Nusantara sekitar pukul 12:30 dan mendapatkan penghadangan blokade dari Polri dan militer. Setelah beberapa jam berdemo, para mahasiswa akhirnya bergerak mundur pukul sekitar 5:15, diikuti langkah aparat yang bergerak maju. Sempat terjadi cekcok antara petugas dan mahasiswa, namun berhasil diredam oleh SMUT dan Dekan FE Fakultas Ekonomi Trisakti. Aparat kemudian mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Usulan disetujui mahasiswa dengan syarat pasukan yang berjajar harus mundur terlebih dahulu. Syarat tersebut dipenuhi Kapolres dan Dandim Jakarta Barat, namun tiba-tiba seorang oknum yang mengaku sebagai alumnus atau tidak tamat bernama Mas Hud berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Tindakan Mas Hud tersebut memancing mahasiswa untuk bergerak karena mengira Mas Hud adalah seorang aparat yang menyamar. Mas Hud yang dikejar para mahasiswa melarikan diri ke arah aparat, dan kejadian itu menimbulkan ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Beruntungnya Ketua SMUT dan Kepala Kaptipus Trisakti dapat mengendalikan mahasiswanya. Ketegangan lain muncul setelah mahasiswa kembali ke dalam kampus. Dalam barisan aparat terdengar ledekan dan kata-kata kotor yang ditujukan kepada mahasiswa. Hal tersebut membuat beberapa mahasiswa berbalik arah menuju barisan aparat. Meski niat mereka lagi-lagi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Trisakti, tanpa sebab yang jelas aparat keamanan justru menembak dan melemparkan gas air mata ke mahasiswa. Dan penyerangan itu membuat panik para mahasiswa dan berlarian menuju kampus. Dan serangan yang dilakukan aparat semakin membabi buta. Dengan pelemparan gas air mata dilakukan di setiap sisi jalan. Penembakan bahkan melibatkan penembak jitu.
Aparat yang tidak memiliki senjata api pun melakukan kekerasan dengan memukuli mahasiswa menggunakan tangan kosong maupun pentungan, dan para mahasiswa juga ditendang dan diinjak. Laman Humas Trisakti bahkan menyebutkan adanya tindakan pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Kekerasan juga menyasar ketua SMUT yang tertembak oleh 2 peluru karet di bagian pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor yang memakai perlengkapan rompi bertulisan URC Unit Beraksi Cepat mengejar mahasiswa hingga ke pintu gerbang kampus. Sementara sisanya naik ke jembatan layang Grogol. Para mahasiswa yang tertangkap dipukuli dan dianiaya lalu dibiarkan begitu saja tergeletak di tengah jalan. Sementara aparat yang berada di atas jembatan mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian ke dalam kampus. Aksi penembakan berlanjut di depan gerbang aparat, membuat formasi siap menembak 2 baris, jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Tembakan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Korban meninggal seketika oleh tembakan aparat di dalam kampus. Sebanyak 3 orang dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka tercatat sebanyak 15 orang. Tembakan baru mereda pukul sekitar 7 malam dan para mahasiswa mengevaluasi korban ke beberapa rumah sakit. Ketakutan dan kepanikan kembali terjadi saat para mahasiswa melihat sejumlah aparat berpakaian gelap berada di sekitar parkiran utama dan kehadiran penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Nah, para mahasiswa yang masih diliputi rasa takut itu berlarian dan mencari tempat sembunyi dengan masuknya ke dalam ruang kuliah, ruang organisasi mahasiswa, dan musola dengan memadamkan lampu. Dalam ketakutan dan traumatis melihat rekan menjadi korban, para mahasiswa secara bertahap pulang meninggalkan kampus. Kepulangan mahasiswa dilakukan sedikit demi sedikit, yakni keluar kampus setiap 5 orang sesuai arahan Kol Polisi Arthur Damanik yang menjamin keamanan pulangnya mahasiswa. Tragedi Trisakti menewaskan 4 orang mahasiswa yang hingga kini namanya selalu dikenang, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hartono, Havindi Royan, dan Hendrawansi. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Rizky Aryan dengan NPM 19/2028. Izinkan saya untuk melanjutkan materi atau pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya, Windy Ayu Bonita. Setelah teman-teman mengetahui latar belakang dari kampus Trisakti dan bagaimana peristiwa Trisakti tersebut, di sini saya akan membahas mengenai dampak tragedi Trisakti. Dampaknya, jika teman-teman ingin tahu, simak video ini sampai akhir. Oke, dampak yang pertama yaitu gugurnya beberapa mahasiswa sebagai pahlawan reformasi. Yang kedua, mundurnya Soeharto dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, lumpuhnya perdagangan. Keempat, kegiatan belajar mengajar di Jakarta diliburkan. Kelima, investor meninggalkan Indonesia. Keenam, terganggunya transportasi. 7. Lahirnya TAP MPR No XV11-MPR-1998. Oke, setelah kita mengetahui dampak dan penyelesaian Trisakti tersebut, ada nih pelanggaran HAM-nya. Mau tahu nggak dari mana? Pelanggaran HAM-nya yaitu ada di menemukan adanya bukti-bukti pengelolaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Pelanggaran tersebut berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa korban, perkosaan, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik. KPPH menyimpulkan bahwa dari bukti-bukti permulaan yang cukup
telah terjadi pelanggaran berat HAM dalam peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 dengan 50 orang yang diduga tersangka. Hasil penyelidikan Komnas HAM diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada April 2002